Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lismeni, NPM 0312000045. Saya dari Prodi D3 Sistem Informasi. Pada mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer, di sini saya akan menjelaskan pengertian motherboard, fungsi motherboard, dan juga komponen-komponen yang ada pada motherboard. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari motherboard. Silakan disimak ya teman-teman. Pengertian motherboard. Motherboard adalah perangkat keras komputer yang memiliki peran utama dan paling vital, di mana di dalam cara kerjanya motherboard mengemban tugas untuk mengatur hal-hal teknis seputar BIOS atau Basic Input Output System, chipset, pengatur koneksi input-output, RAM, memori penyimpanan data sementara, VGA card, memori penyimpanan data grafis, prosesor, dan additional card atau yang biasa disebut dengan PCI atau ASIA. Motherboard adalah komponen komputer kita menancapkan atau memasangkan komponen tempat memasang komputer lainnya seperti video card, hard disk, prosesor. Motherboard berfungsi untuk menghubungkan setiap komponen komputer tersebut agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Motherboard memiliki spesifikasinya masing-masing. Dan yang selanjutnya ada fungsi motherboard. Fungsi utama motherboard ialah sebagai pusat penghubung antar satu perangkat keras dengan perangkat keras yang lainnya. Artinya, motherboard di sini mengemban tugas untuk menghubungkan bahasa kode antar perangkat keras untuk disinergikan menjadi sebuah aktivitas kerja perangkat komputer. Sebagai contoh, motherboard berfungsi menghubungkan beberapa perangkat keras seperti prosesor, RAM, hard disk, printer, power supply, dan masih banyak lagi. Dan yang selanjutnya ada komponen motherboard. Saya di sini akan menyebutkan 5 saja. Yang pertama ada soket prosesor atau CPU soket. Soket prosesor merupakan tempat di mana prosesor dipasang. Kalau dilihat secara fisik, area dari soket prosesor ini selalu dikelilingi oleh 4 lubang untuk penyangga heatsink fan, karena prosesor sangat memerlukan penghantar panas saat bekerja. Pemilihan motherboard sebaiknya mempertimbangkan dengan jenis soket prosesor yang terpasang, karena soket tersebut tidak dapat dipasang oleh sembarang prosesor, karena satu jenis prosesor sudah memiliki soketnya masing-masing dan tidak dapat dipasangkan ke soket lain. Dan yang kedua ada slot memori. Secara fisik bentuknya memanjang sesuai dengan panjang RAM. Pada umumnya posisi slot memori ini bersebelahan dengan soket prosesor dan biasanya jumlahnya lebih dari 1 slot. Disinilah RAM dipasang. Ingat, setiap jenis RAM DDR, DDR2, dan DDR3 memiliki jenis slotnya sendiri. Jadi jangan sembarang membeli ya teman-teman. Harus sesuai dengan slot memori yang ada pada motherboard. Ketiga ada slot ID dan slot SATA. Kedua slot ini berbeda bentuknya tetapi memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk penghubung hard disk atau CD-ROM ke motherboard. Ciri fisik dan slot ID adalah bentuknya yang agak memanjang, menyesuaikan dengan kondisi fisik kabel data ID. Sedangkan untuk slot SATA bentuk fisiknya lebih kecil dan tidak terlalu memakan tempat, karena kabel data SATA juga bentuknya relatif kecil. Contohnya pada gambar di samping ya teman-teman. Slot ID umumnya dapat ditemukan di motherboard lama, bukan berarti tidak ditemukan pada motherboard sekarang. Tapi pada umumnya kebanyakan motherboard sudah mulai menggunakan SATA dan meninggalkan ID. Jadi kalau pilih motherboard diusahakan yang memiliki slot SATA, karena hard disk ID juga
sudah jarang yang menjual kecuali bekas. Dan yang keempat ada slot EGP dan PCI Express X16. Kedua slot ini berfungsi sebagai tempat dipasangnya VGA card atau graphic card. Kedua slot ini berbeda jenisnya. AGP adalah jenis lama dan yang sudah jarang ditemukan di motherboard jenis baru. Kebanyakan motherboard sudah pada menggunakan slot PCI Express untuk penghubung dengan kartu grafis. Posisi slot ini pada umumnya berdekatan dengan slot PCI, bahkan hampir sejajar. Standarnya slot AGP dan PCI Express ini jumlahnya hanya 1 per motherboard. Bentuknya sama-sama memanjang karena menyesuaikan VGA card. Dan yang terakhir ada slot PCI dan PCI Express X1. Slot ini digunakan untuk memasang berbagai macam perihal tambahan. PCI Express yang di sini berbeda dengan yang saya sebutkan sebelumnya ya teman-teman, karena yang ada pada bagian ini bentuknya lebih kecil. PCI Express ada 2 macam, yaitu PCI Express X16 yang sebelumnya saya sebutkan untuk VGA card, dan PCI Express X1 untuk perihal tambahan. Slot PCI ini biasanya tersedia lebih dari 1 slot karena untuk mengantisipasi banyaknya perihal tambahan yang terpasang nantinya. Berbeda dengan PCI yang Express 16 tadi yang hanya 1 ya teman-teman. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai motherboard. Kurang lebihnya saya minta maaf ya teman-teman. Kalau bisa boleh komen untuk tambahan ilmu ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.